Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Zulfina Eskom, asal sekolah UPT SMP Negeri 35 Medan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Melalui video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.4. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, dan 5. Inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pemahaman yang kuat mengenai nilai dan peran guru penggerak akan membuat guru penggerak tergerak untuk mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam komunitasnya. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun sekolah. Dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada modul 1.3 ini, saya memahami bahwa dalam membuat sebuah visi harus melibatkan seluruh warga sekolah atau kolaborasi agar tercapai visi sekolah yang diimpikan. Dari visi tersebut, kita akan merumuskan satu kalimat prakarsa perubahan dan menuangkannya ke dalam kanvas bagja. Modul 1.4 Budaya Positif. Adapun konsep-konsep inti budaya positif adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. 5 posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1 hingga modul 1.4 yaitu manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan bagja, fokus kepada kekuatan dari setiap anggota. Bagja menuntut guru untuk beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset. Berpikir defisit fokus kepada kelemahan dan kekurangan, dan berpikir berbasis aset fokus kepada aset dan sumber daya sebagai potensi dan kekuatan untuk transformasi ke arah yang lebih baik. Adapun peran dari guru penggerak salah satunya adalah menggerakkan komunitas praktisi dalam lingkup yang sederhana, yaitu komunitas yang ada di sekolah. Maka, untuk menyusun visi harus melibatkan seluruh warga sekolah atau kolaboratif agar terwujud visi yang diimpikan, dan visi yang disusun harus berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan terwujudnya visi yang diimpikan, maka terwujud pula budaya positif di sekolah, karena budaya positif di sekolah
membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Adapun pemahaman saya bahwa konsep-konsep inti budaya positif itu saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam membentuk fondasi yang kuat bagi warga sekolah. Keterkaitan antara modul konsep-konsep ini membentuk landasan yang kokoh bagi budaya positif yang menghargai keragaman, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Ketika nilai-nilai ini dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat membantu seluruh warga sekolah dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermakna. Adapun hal yang menarik di luar dugaan adalah penerapan posisi kontrol manajer dalam praktik segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah yang ada pada murid. Dengan langkah-langkah segitiga restitusi, murid lebih terbuka dan lebih jujur. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya di dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah bahwa dengan berpikir positif, maka akan menghasilkan tindakan-tindakan yang positif, serta dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di kelas ataupun di sekolah akan menciptakan budaya positif di sekolah sehingga dapat membentuk karakter murid. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Adapun pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas saya adalah saya melakukan penerapan posisi kontrol manajer dalam praktik segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah yang ada pada murid. Dengan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Praktik ini berhasil saya lakukan dan menjadikan murid lebih terbuka dan lebih jujur di dalam menceritakan permasalahan yang ada, serta mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Adapun perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa senang karena telah menerapkan segitiga restitusi di dalam menangani masalah yang ada pada murid saya, dan saya bersyukur karena murid dapat belajar dari kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari masalah yang telah diperbuat. Yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi intrinsik dari murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Penerapan posisi kontrol manajer dalam menerapkan praktik segitiga restitusi sudah sangat baik dan benar-benar efektif untuk menyelesaikan permasalahan murid. Jadi, menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang keenam,
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya pakai adalah membuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Dan saya merasa bahwa tindakan saya benar dan berharap murid menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah diperbuat. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Saya merasa senang karena permasalahan murid dapat diselesaikan dengan baik dan komunikasi yang baik pula. Adapun perbedaannya yaitu sebelumnya saya hanya fokus terhadap diri saya sendiri dan tidak melibatkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan setelahnya, untuk penyelesaian masalah, murid dilibatkan langsung dalam mencari solusi yang tepat. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, stakeholder sekolah, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk pembentukan karakter murid. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.